Lho ayo rek, melu light group saiki. Weh Cika, ayo mikir like bro weh. Kutunggu kena. Yuk, wong Jambi join ke light group bae. Wong Jambi, wong kita galo. Horas, eta nasiham, roho el jinami. Mau liate. Bayo melo light group kita. Sekarang nah. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama bagi teman-teman kita yang sudah menuliskan wujud doa mereka. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa bagi teman-teman kami yang menaruh harapan mereka kepada Engkau. Yang pertama adalah kami berdoa untuk teman kami yang memohon proses agar dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Tuhan, Engkau yang tahu segala kebutuhannya, dan firman-Mu mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan saudara kami ini. Berikanlah dia pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Ada seseorang juga yang memohon petunjuk Tuhan untuk masalah yang dihadapinya saat ini. Tuhan, kami mungkin tidak tahu secara spesifik apa yang terjadi dalam kehidupannya, tapi Engkau Maha tahu. Kami percaya Engkau akan bertindak dan Engkau akan menyelesaikan segala perkara ketika dia menyerahkan segala sesuatunya kepadamu. Kami mohon belas kasih-Mu saat ini. Kami mohon agar Kau berikan hikmat kepadanya Tuhan, agar dia dapat memutuskan yang terbaik untuk setiap apapun yang dia hadapi saat ini. Demikian segala doa kami ini. Kami percaya Tuhan bahwa tidak pernah ada yang mustahil ketika kami percaya dan berharap kepadamu. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa syukur kita, penyembahan kita yang terbaik, karena Dia layak untuk dipuji dan disembah. Welcome to the feast at home and you are loved. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di sini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa hari ini ada kuasa Tuhan yang mengalir buat setiap kita, buat saya, buat Anda, dimanapun kita berada. Kita percaya kuasa Tuhan akan memenangkan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Dan hari ini kita siap untuk memuji Tuhan, Allah yang memenangkan kita. Menuntun langkahku, kepadamu ku percaya. Ku tak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkaulah perlindunganku, hanya Kau, kota bentengku. Denganmu ku aman, ku takkan gentar. Kau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku. Kau ada di depanku. Kau Allah setia,
Engkau Allah mulia, tiada ragu karena Kau di depanku, karena Kau di depanku. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku, Kau sertaku, janji-Mu kemenanganku. Tiada ragu karena Kau di depanku, karena Kau di depanku. Engkau Allah setia, tiada ragu karena Kau yang sertaku, Kau sertaku, janji-Mu kemenanganku, janji-Mu kemenanganku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, Allah yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati setiap kita yang di rumah, yang ada dimanapun. Dan kita percaya kemenangan Tuhan akan terus mengikuti kita langkah demi langkah. Dan saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan cinta Tuhan yang begitu indah buat kita. Dan kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami hadir hari ini bersama-sama bersatu hati Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan adalah Tuhan yang murah hati buat kami. Dan Kau Bapa yang begitu setia kepada kami. Dan hari ini Tuhan, dengan segala kondisi kami datang. Dan kami percaya bahwa Bapa, Engkau mendengar setiap doa kami, Engkau mendengar setiap seruan kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk semakin dekat padamu Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yesus, sumber kekuatanku, pengharapanku ada di dalam-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus yang memeganku, yang menuntunku. Let's worship Him. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. I am Yours, forever Yours. I am Yours, forever Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Feast at Home. Apa kabar kalian semua? Saya berharap bahwa kita dalam kondisi sehat-sehat saja, karena di masa pandemi ini begitu banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun situasi kita, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia adalah Allah Immanuel, Dia selalu menyertai setiap kita. Di bulan yang baru ini kita akan memasuki tema yang baru. Terutama di masa Prapaskah ini kita akan belajar bagaimana kita menghayati penderitaan Tuhan dan apa sesungguhnya pesan yang Tuhan ingin sampaikan pada setiap kita. Tema kita bulan ini adalah Fear Not. Dalam Alkitab berulang kali Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut. Apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan selalu mengatakan jangan takut. Kenapa Dia mengatakan seperti itu? Karena Dia memberikan kita garansi bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tidak hanya pada waktu kita happy. Bahkan dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Amin. Mari sebelumnya kita akan mendoakan doa favorit kita. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan penuh iman
dan percaya kepadanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Kita mau angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saudara, talk yang pertama yang akan kita bahas di bulan ini adalah not holding back. Pengertian kata holding back itu berarti adalah ketika saudara tidak berani untuk melakukan sesuatu keluar dari comfort zone saudara karena ada kekhawatiran atau ketakutan yang menghalangi kita atau pikiran kita ketika kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru. Saudara berpikir, jangan-jangan ketika kita melakukan hal tersebut, maka situasi akan menjadi lebih buruk lagi. Tapi Tuhan berkata bahwa jangan takut, jangan ragu-ragu untuk melangkah. Kalau memang itu adalah rencana dan perintah dari Tuhan, maka saya percaya seperti halnya Abraham diminta keluar dari comfort zone-nya. Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendirian, tapi penyertaan Tuhan selalu ada dalam setiap langkah kehidupan dari Abraham. Pertanyaan yang menarik adalah, pernahkah saudara dan saya merasa khawatir dan takut? Mungkin saat ini, di masa-masa yang kita merasa tidak ada kepastian, kapan pandemi ini akan berakhir? Betul, saat ini kita merasa bahwa situasi semakin hari kelihatannya semakin baik. But we'll never know. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bahkan besok, esok hari pun kita tidak tahu. Kita dalam keadaan uncertainty, keadaan yang tidak menentu. Tidak hanya di masa pandemi ini, mungkin saat ini saudara mengalami masalah di dalam karir, di dalam keluarga. Situasi dan masalah yang terjadi saat ini membuat saudara ragu, saudara khawatir. Karena apa? Karena apa yang kita lihat di depan mata mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau mungkin tidak sesuai dengan janji Tuhan. Karena apa? Karena kita mengharapkan janji Tuhan itu sesuai dengan waktu yang kita kehendaki. Kita belajar pada hari ini dari sebuah bacaan yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika itu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."
Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Biar firman Tuhan ini boleh berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus Engkau yang tuntun setiap kami, hati dan pikiran kami terbuka. Biarlah Engkau menegur kami, Engkau menjamah kami, Engkau memberikan kami, menunjukkan jalan yang benar yang harus kami lalui dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mau angkat tangan kita, sekali lagi kita mau nyatakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan mengubah setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara mengenai ketakutan atau kekhawatiran, saya teringat waktu kecil. Saya bersyukur karena saya mempunyai papa yang membantu saya untuk belajar naik sepeda. Kenapa saya bersyukur? Karena saya juga menemukan bahwa banyak teman-teman saya yang tidak bisa naik sepeda sampai usia yang sama dengan saya sekarang ini. Kenapa? Karena orang tuanya tidak tega untuk melihat ketika anaknya itu belajar, apalagi sampai jatuh. Saya ingat kalau saudara melihat gambar yang ada di layar saat ini. Waktu pertama kali saya belajar sepeda, tentu saja mungkin ada yang pernah mengalami roda kita dipasang roda tambahan. Sehingga ada 4 roda. 1 di depan dan 3 di belakang. Sesungguhnya jadi 3 ya, karena 2 itu yang akan menjadi penyeimbang. Sehingga saudara tidak terjatuh. Tapi itu adalah masa di mana saya masih kecil dan saya harus bertumbuh. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua saya mengharapkan bahwa saya bisa naik sepeda ya dengan 2 roda tanpa bantuan, sehingga saya nanti bisa belajar naik sepeda motor dan itu akan sangat berguna di masa yang akan datang. Sehingga apa yang terjadi? Suatu saat papa saya membawa saya ke jalan raya. Kemudian dia melepaskan 2 roda tambahan penyeimbang tersebut, saudara. Sehingga pada waktu itu, yang membuat sepeda itu bisa balance, itu adalah berasal dari diri saya sendiri. Tapi papa saya tidak melepaskan saya sendirian untuk belajar pada waktu itu. Karena dia tahu saya belum mampu. Yang terjadi adalah dia memegang sadel bagian belakang tempat saya duduk. Kemudian dia menyuruh saya untuk ayo belajar jalan. Dia terus memegangi. Selama saya mengayuh sepeda tersebut, papa saya selalu membarengin saya. Supaya ketika saya mulai hilang keseimbangan, papa saya mengarahkan saya kembali. Supaya saya bisa bersepeda dengan baik. Sampai suatu ketika papa saya melihat bahwa saya sudah mulai bisa menyeimbangkan badan saya, mengendari sepeda itu dengan baik, maka dia melepaskan sadel tersebut. Dia tidak lagi memegangi saya. Pada waktu pertama kali ketika dia melepaskan tersebut, saya terkejut. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Saya hilang keseimbangan dan saya harus jatuh. Dan saya mengalami luka di kaki saya pada waktu itu. Sempat pada waktu itu saya ingin menyerah. Saya takut kalau saya akan jatuh lagi. Tapi papa saya mengencourage saya, ayo, kamu harus belajar, kamu bisa. Sehingga beberapa kali
Saya tidak memerlukan bantuan papa saya lagi. Bahkan saya bisa putar-putar satu komplek di rumah saya pada waktu itu. Dan saya bisa bersepeda. Dan itu saya rasakan dampaknya sampai sekarang. Saya bersyukur itu adalah suatu contoh yang mungkin sederhana saudara. Tapi itu juga yang terjadi dalam kehidupan iman kita bersama dengan Bapa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Bukan untuk mencelakai kita anak-anaknya. Karena perhatikan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi ketika mungkin Tuhan izinkan, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan untuk mencelakakan saudara, tapi Dia ingin melihat kita itu semakin dewasa, semakin bertumbuh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Bukankah betul seringkali kita datang kepada Tuhan kalau kita itu mengalami masalah? Berapa banyak di antara kita yang datang kepada Tuhan dan mengandalkan Dia sepenuhnya? Tidak banyak saudara. Untuk itulah, ini adalah bulan yang terakhir dalam tema Brighter Days Revive, di mana kita ingin menjadi orang yang dibangkitkan kembali supaya kita menjadi orang yang dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Kalau kita melihat dari Matius 14 ayat yang ke-24, saya akan bacakan kembali, saya ulangi. Dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara harus tahu bahwa beberapa murid dari Yesus, mereka adalah nelayan yang sudah berpengalaman sekian puluh tahun lamanya. Mereka adalah nelayan-nelayan yang hebat, yang sudah menghadapi banyak sekali gelombang di dalam kehidupan mereka. Karena itu adalah mata pencaharian mereka, saudara. Tapi ini bukan gelombang yang biasa. Mereka harus mengalami masa-masa yang menakutkan. Saudara mungkin berpikir, kenapa mereka harus setakut itu? Karena perahu mereka bukan seperti perahu-perahu yang sekarang yang begitu canggih, dengan bahan-bahan yang luar biasa kuat. Mereka dulu hanya perahu kayu, saudara. Tidak ada sistem yang canggih, teknologi yang canggih yang mereka miliki. Mereka hanya memiliki pengalaman. Perhatikan. Dan kenapa mereka takut? Padahal mereka sudah terbiasa. Karena ini berarti menandakan bahwa ini bukan gelombang atau badai yang biasa. Ini ada badai yang luar biasa sehingga mereka takut, dan ini tidak berhenti-berhenti. Kalau saudara perhatikan dengan jeli, mereka harus mengalami badai dan gelombang ini selama 9 jam lamanya. Dan kalau saudara bayangkan apa yang mereka rasakan, pasti mereka akan merasakan sangat lelah sekali. Saya pernah pengalaman pada waktu saya pindah pertama kali dari Banjarmasin ke Surabaya. Pada waktu itu tiket pesawat sangat mahal, saudara, dan kami berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sehingga apa yang terjadi, saya dan mama saya ketika kita berangkat ke Surabaya pada waktu itu, saya naik kapal laut. Dan pada waktu itu ombaknya cukup besar. Meskipun kapal yang saya naiki itu sudah gede banget, sudah canggih di zaman sekarang, saya masih bisa merasakan ombaknya begitu luar biasa sehingga seisi kapal itu seakan-akan bergoncang. Dan banyak pada waktu itu penumpang-penumpang yang mereka tidak tahan dan mereka muntah. Coba bayangkan, ini perahu yang kecil, yang sederhana. Mereka capek sekali pasti untuk mempertahankan bagaimana supaya mereka tidak celaka. Karena ketika mereka berbuat kesalahan, maka yang terjadilah mereka akan memiliki resiko untuk tenggelam dan mati, saudara. Jadi mereka lelah, mereka juga takut. Mereka tetap harus berjuang. Kenapa? Supaya mereka bisa tetap hidup. Kemudian ayat yang ke-25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara bayangkan, Yesus, apakah Yesus tidak tahu keadaan mereka? Yesus tahu karena dia adalah Tuhan. Justru yang menarik adalah
Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Kenapa Yesus harus berjalan di atas air? Apakah Yesus mau show off bagaimana dia adalah Allah yang luar biasa? Dia benar-benar adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Ya, Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang mustahil bagi manusia dan dia sanggup untuk melakukannya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita perlu untuk melihat bahwa mujizat itu nyata dan terjadi ketika kita berada di dalam Tuhan. Kenapa? Supaya kita percaya, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita perlu untuk melihat mujizat. Kadang-kadang kita perlu juga untuk merefleksikan dalam kehidupan kita. Kalau kita flashback melihat ke belakang, sebenarnya saudara, kalau kita sadar, kita akan bisa melihat bahwa banyak sekali pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah ketika saudara masih hadir bersama-sama dengan saya saat ini dalam Feast at Home. Kita diberikan kesehatan yang baik hingga saat ini. Kita kadang lupa mengucap syukur atas keadaan tersebut. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, waktu itu saya juga cerita bahwa ipar saya mengalami COVID dan akhirnya dia meninggal di Surabaya. Saudara, bersyukurlah. Mungkin ada pengalaman-pengalaman iman yang lain. Ketika saudara putus asa, mungkin Tuhan tiba-tiba bukakan jalan dengan caranya yang ajaib. Itu adalah mujizat. Kenapa Tuhan perlu menunjukkan kuasanya? Karena seringkali kita manusia, seperti halnya Thomas, kita tidak percaya hanya ketika kita mendengar perkataan orang, mendengar perkataan Romo atau firman Tuhan diberitakan seperti ini. Tuhan kadang-kadang perlu untuk hadir dalam kehidupan kita, menunjukkan, akulah Dia, akulah Tuhan, dan aku berkuasa atas hidupmu. Tapi murid-murid pada waktu itu, saudara bayangkan, mungkin keadaannya gelap, tiba-tiba ada sebuah sosok yang berjalan di atas air. Itulah kenapa mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus berkata, tenanglah. Hari ini mungkin Yesus berkata, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami masalah dalam pekerjaanmu. Saudara yang saat ini mungkin putus asa dengan keadaan keluargamu. Atau apapun itu. Tuhan ingin mengatakan kepada kita secara pribadi hari ini, tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan ini bukan air biasa saudara. Tapi ini adalah sebuah badai, ombak yang besar, dan Tuhan berjalan di atasnya. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa bahwa sebesar apapun masalah dan pergumulanmu, Tuhan yang kita sembah mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan masalah dalam setiap pergumulan kita? Atau sekalipun, saya mau katakan seperti ini, sekalipun masalah itu tidak selesai atau mungkin tidak pernah selesai, percayakah saudara bahwa kehidupanmu itu adalah kehidupan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan? Ini adalah pertanyaan yang sulit dan mungkin saudara susah untuk menjawabnya. Tapi justru itulah yang ingin kita sampaikan dalam tema kita di tahun ini. Bahwa apapun yang terjadi, sesulit apapun kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Menunjukkan sesuatu yang mustahil, yang tidak masuk akal. Kalau saudara ingat di perjanjian lama, ada seorang panglima Aram yang bernama Naaman. Dia pada waktu itu dikatakan menderita kusta. Dan dia memiliki seorang bawahan yang mengenal Nabi Elisa. Mendengar bahwa Nabi Elisa adalah seorang nabi yang diurapi oleh Allah dan menyembuhkan banyak sekali penyakit. Ketika Naaman diminta pada waktu itu oleh Nabi Elisa untuk mencelupkan dirinya, mandi di sungai Yordan, mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. Dia merasa pada waktu itu adalah perkara yang mustahil. Apa-apaan ini? Sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih saudara. Sungai yang kotor.
Dan dia harus mencelupkan, seorang panglima harus mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali. Tapi akhirnya singkat cerita, dia bersedia dan dikatakan saat itu juga ketika yang ke-7 kalinya dia mencelupkan dirinya, maka dikatakan Alkitab mencatat dia menjadi tahir, bersih dari segala sakit penyakit kustanya. Kalau kita ingat juga cerita Musa, seorang yang biasa, tapi pada waktu itu ketika dia dikejar oleh bangsa Mesir, dia membawa sekian juta bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Di hadapannya ada Laut Merah. Di belakangnya ada prajurit Fir'aun yang sedang mengejar mereka untuk menangkap mereka atau mungkin bahkan membunuh mereka. Dan ketika Allah mengatakan, ulurkanlah tongkatmu, tanganmu kepada Laut Merah tersebut. Dan di situ dia melihat bahwa ketika ada penyertaan Tuhan, Laut Merah, masalah yang begitu besar, masalah yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Tapi ketika Tuhan mengatakan sesuatu dan dia melakukannya, maka dikatakan Laut Merah itu terbelah. Ada jalan keluar bagi bangsa Israel yang pada waktu itu mengalami kesulitan. Dan kita ingat juga cerita mengenai seorang yang bernama Saulus. Seorang yang memburu pengikut Kristus pada waktu itu. Yang membunuh pengikut Kristus pada waktu itu. Dia mengalami Tuhan dan dia diubahkan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Alkitab ini, hampir sebagian besar dari Perjanjian Baru itu adalah cerita mengenai seorang kisah Paulus. Seorang yang dulunya mungkin bagi pengikut Kristus itu mustahil untuk bertobat. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, tidak pernah ada kata yang mustahil, saudara. Saya mengatakan seperti ini. At the beginning of every act of faith, there's a seed of fear. Saya ulangi sekali lagi. At the beginning of every act of faith, there's a seed of fear. Saudara, sering kali yang terjadi awal mula segala tindakan yang dilakukan dengan tindakan iman itu diawali karena sebuah ketakutan. Ketakutan di sini dikatakan adalah ketakutan. Ketakutan tidak pernah baik, saudara. Tapi ketakutan itu menjadi baik ketika kita membawa ketakutan itu kepada Tuhan. Ketika kita membawa rasa khawatir kita ini dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka disitulah awal mula sebuah tindakan iman, peristiwa iman itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada hari ini. Setiap saudara yang saat ini mungkin mengalami kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama adalah kita belajar dari Petrus. Meskipun dia seorang nelayan yang hebat, tapi dia harus mengalami 9 jam badai yang begitu luar biasa. Apa yang dia andalkan? Bagi mereka pada waktu itu, satu-satunya tempat perlindungan mereka itu adalah perahu mereka. Mereka mempertahankan perahu yang terbuat dari kayu. Perahu yang sederhana itu menjadi tempat benteng mereka. Supaya mereka tidak celaka, mereka tidak binasa. Tapi langkah pertama ketika ada Yesus hadir di hadapan para murid pada waktu itu. Yang pertama, you need to get out from the boat. Wow. Mungkin ini menjadi sesuatu yang gila kedengarannya. Tapi dikatakan keluarlah dari perahu itu. Perahu ini melambangkan sesuatu yang selama ini saudara dan saya andalkan. Apakah itu kekayaan kita? Apakah itu jabatan kita? Atau mungkin keluarga saudara, pasangan saudara. Saudara menganggap, wah kalau sudah ada kekayaan, sejumlah uang di dalam rekening, maka hidupku akan aman. Belum tentu, saudara. Sesuatu bisa terjadi. Uang yang saudara miliki sekian banyak, sekian M, sekian triliun mungkin, itu bisa lenyap dengan sekejap. Atau mungkin selama ini saudara mengandalkan seseorang, mengandalkan manusia dalam kehidupan saudara. Maka sangat-sangat mungkin orang tersebut bisa jadi akan mengkhianati saudara. Sahabat dekat saudara bisa mengkhianati saudara.
Orang-orang yang kita kasihi, mereka juga tidak selamanya ada di dunia ini. Atau apapun yang selama ini saudara anggap bahwa itu ada comfort zone saudara. Sama seperti para murid menganggap bahwa satu-satunya yang bisa melindungi mereka dari badai ini adalah perahu itu. Tapi kita lihat di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Gak gampang saudara. Sesuatu yang mustahil pada waktu itu. Tidak pernah ada cerita mereka pernah melihat ada orang yang berjalan di atas air. Sesuatu yang mustahil. Tapi lihat Petrus. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini tantangan bagi kita semua. Berapa banyak di antara kita selama ini, terutama ketika kita menghadapi pergumulan atau masalah, kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Baru akhirnya ketika kita mentok, ketika kita mengalami dead end, jalan buntu, baru kita cari Tuhan. Baru kita ingat Tuhan. Itulah kita, terkadang manusia. Tapi hari ini saya menantang saudara. Ketika saudara mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan ini dan percaya, mari kita buktikan dengan apa? Suatu saat, mungkin besok, atau mungkin besok lusa, atau saya tidak tahu, ketika saudara menghadapi masalah, coba kita belajar untuk datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin saudara mikir bahwa kita manusia seringkali berusaha apa? Sesuatu yang kita bisa capai, sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang ada buktinya. Kadang-kadang kita menganggap bahwa doa adalah sebuah hal yang sia-sia, sebuah hal yang mustahil. Kadang kita minta doa pun, tolong doakan, tapi saudara sesungguhnya tidak percaya akan kuasa doa. Tapi hari ini saya men-challenge saudara, sama halnya Petrus. Tapi dia mau untuk keluar dari perahu itu. Kemudian yang kedua adalah walk on the waves with Jesus. Saudara, Petrus tidak hanya berjalan di atas air. Ingat, situasi pada waktu itu adalah ombak yang begitu luar biasa. Bukan air yang tenang, bukan air kolam renang yang tidak ada gelombang sama sekali. Tapi dikatakan pada waktu itu ada angin sakal. Gelombang yang begitu luar biasa dan para nelayan tidak mungkin akan ketakutan kalau gelombang itu nggak gede, saudara. Jadi di sini Petrus berjalan di atas gelombang, badai yang dahsyat. Tapi bersama dengan siapa? Bersama dengan Yesus. Kita akan sanggup menghadapi gelombang apapun dalam kehidupan ini. Asal kita bersama dengan Yesus. Itulah menuju ke poin yang ketiga adalah look at Jesus. Petrus sanggup untuk berjalan di atas ombak pada waktu itu. Di atas badai dia berjalan. Tapi perhatikan di ayat yang ke-30. Ketika Petrus merasa ada tiupan angin, takutlah ia. Dan ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sebelumnya Petrus bisa berjalan. Tapi dia kembali ada rasa khawatir. Kenapa? Karena ada tiupan angin. Berapa banyak di antara kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kita bisa mengucap syukur, kita percaya. Seakan-akan udah kita, apapun yang terjadi Tuhan aku percaya kepadamu. Tapi ketika masalah yang baru muncul lagi, ketika tiupan angin itu mulai ada lagi dalam kehidupan kita, kita mulai kendor lagi. Saya melihat itu banyak terjadi di masa pandemi ini, saudara. Anak-anak Tuhan yang sebelumnya on fire, mereka mengalami kasih mula-mula Tuhan. Wow, mereka melayani begitu luar biasa. Ketika pandemi ini terjadi, saya mendengar banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak lagi mengikuti misa online. Tidak lagi mau bersekutu, tidak lagi mau berkomunitas. Kenapa? Karena mereka mulai ragu. Mereka mempertanyakan, mana Tuhan? Itulah yang dialami oleh Petrus. Terkena tiupan angin. Dia mulai ragu, dia mulai khawatir, dia mulai takut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tenggelam. Andai kata saja dikatakan bahwa ketika dia terus hanya mengarahkan pandangan kepada Yesus, maka saya percaya
Dia akan terus bisa berjalan di atas gelombang itu karena dia menaruh harap dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Itulah kenapa ayat 31 Yesus mengatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Poin yang ketiga ini poin yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin sering kali kita dengar, tapi seringkali kita lupakan dan kita tidak lakukan, yaitu mengarahkan pandangan kita senantiasa kepada Tuhan Yesus. Saya lanjutkan ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kita tahu Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kita tahu, seringkali kita mengatakan Tuhan adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi respon saudara, tindakan saudara, itulah yang sesungguhnya menunjukkan iman yang sesungguhnya dalam hati dan hidup saudara. Tidak hanya dari mulut, tapi ketika masalah terjadi, itulah respon kitalah yang menunjukkan apakah kita percaya kepadanya atau kita menyerah kepada ketakutan. Fear not. Yosua 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya akan menutup dengan cerita dari bangsa Israel dan Joshua dan Kaleb pada waktu itu. Ingatkah saudara ketika Musa mengutus 12 pengintai dan 2 diantaranya adalah Yosua dan Kaleb untuk mengintai tanah terjanji. Ketika mereka kembali, Musa menanyakan apa yang ada di sana. 10 orang mereka melaporkan bahwa di sana itu adalah orang-orang yang raksasa, orang-orang yang besar banget. Dan 10 orang ini mengatakan bahwa bangsa Israel tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan orang-orang bangsa yang tinggal di tanah terjanji tersebut. Tapi Joshua dan Kaleb mengatakan yang sebaliknya. Bahwa dia mengatakan bahwa mereka itu hanya seperti belalang. Kalau Tuhan bersama dengan kita, dikatakan seperti itu, maka musuh sebesar apapun kita pasti akan sanggup untuk mengalahkannya. Bagaimana dengan iman percaya kita, saudara? Apakah masa pandemi, masa susah, kesulitan dalam keluarga, dalam pekerjaanmu menggoyahkan iman percayamu kepada Tuhan? Mari kita belajar bersama-sama. Memang ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, lebih gampang untuk kita katakan. Tapi sebagai sebuah keluarga di dalam komunitas Light of Jesus Family ini, mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita mengucapkan kata-kata yang membangun dan memberkati. Fear not, jangan takut, karena kita punya Allah, Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama saat ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Kau beritakan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Seringkali ketika badai terjadi dalam setiap kehidupan kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali mengandalkan perahu kami. Kami tinggal di dalamnya. Padahal perahu itu melambangkan sesuatu yang tidak abadi, sesuatu yang gampang sekali untuk hancur. Seringkali kami mengandalkan kekayaan kami. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan keluarga kami, sahabat kami, atau orang-orang yang kami percayai. Tapi kami tahu bahwa di dunia ini tidak pernah ada sesuatu yang abadi. Dan pengharapan kami yang sejati hanyalah di dalam Engkau. Ajar kami Bapa, not holding back, tidak ragu-ragu untuk melangkah bersama dengan Engkau, untuk kami boleh keluar dari comfort zone kami, dari cara kami yang lama mengandalkan kekuatan kami sendiri, untuk terus mengandalkan Engkau. Dan kami percaya seperti halnya Petrus, ketika matanya tertuju kepadamu, maka kami akan Kau mampukan untuk tidak hanya berjalan di atas air, tapi kami akan berjalan di atas setiap badai hidup yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Jadikanlah kami tidak hanya pendengar firman-Mu, tapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk Feast at Home pada hari ini. Kami berdoa memberkati teman-teman kami yang sudah melayani Praise and Worship, yang membuat video segala sesuatunya untuk mendukung pelayanan ini. Biarlah Engkau berkati setiap kehidupan mereka. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga apa yang saya bagikan tadi itu boleh menjadi kekuatan dan boleh berdampak dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini saya mengundang bersama dengan tim pujian Light of Jesus Family, kita mau nyatakan bahwa hanya dalam Tuhan kita memperoleh ketenangan dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan mari saat ini kita bersama-sama angkat suara kita dan angkat hati kita, kita sembah Dia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lo ayo rek, melu light group saiki. Weh Cika, ayo ke like bro weh. Kutunggu kena. Yuk, wong Jambi join ke light group bae. Wong Jambi, wong kita galo. Horas, eta nasiham, roh LG nami. Mau lihat Bayo melo light group kita. Sekarang nah.